Pagi teman pemilih. Sebelum kita dimulai acara, enaknya Pak kita buka masker dulu ya supaya ngobrolnya lebih santai, rileks, gitu Pak. Boleh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Nanas Nasiruddin, salah satu anggota KPU Kota Serang, dalam acara live IG dengan tema lebih dekat mengenal anggota KPU Kota Serang. Pagi ini kita berada di tempat pojok hukum KPU Kota Serang yang sudah didesain dengan sangat indah. Nah, teman pemilih, tujuan kita di sini adalah untuk teman pemilih lebih mengenal atau lebih dekat lagi dengan anggota KPU Kota Serang yang kesehariannya, tugasnya, tentang tugas-tugas tupoksi lainnya selaku anggota KPU Kota Serang. Baik teman pemilih, telah hadir di hadapan kita atau di samping kiri saya, beliau adalah narasumber yang bernama Bapak Nanas Nasiruddin, salah satu anggota KPU Kota Serang. Kita sapa terlebih dahulu. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya, kabarnya alhamdulillah. Meskipun puasa baik. Iya, tetap semangat Pak ya menjalankan puasanya. Semangat. Begitu pula dengan teman pemilih. Oke. Baik teman pemilih, tidak usah kita lama-lama lagi dan kita akan mengetahui lebih banyak tugas pokok dan fungsi anggota KPU Kota Serang Bapak Nanas Nasiruddin selaku divisi Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Serang. Dalam hal ini ada beberapa hal pribadi Pak ya yang ingin kita tanyakan agar teman pemilih pun tahu banyak gitu Pak tentang tugas dan pokok fungsi Bapak selaku Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Boleh ya Pak? Boleh. Oke, sip. Untuk pertanyaan pertama nih Pak ya, agar teman pemilih pun tahu. Ada berapa pertanyaan? Di sini kita ada 15 pertanyaan, jadi santai aja Pak untuk menjawab pertanyaan dari kita atau dari kami. Nah, sudah berkeluarga kah Bapak dan mempunyai anak berapa? Mangga Pak, silahkan dijawab. Alhamdulillah sudah berkeluarga dan sudah laku. Aduh, sudah laku ya, tentunya lah, pastinya sudah. Baru punya anak 2. 2 ya Pak. Rencana 3. Sepasang apa cewek cowok apa gimana? 2 laki-laki, rencana program 1 perempuan. Alhamdulillah, semoga proses persalinan istri Bapak lahirnya lancar ya Pak ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Oke teman pemilih, untuk berikutnya pertanyaan selanjutnya yaitu tinggal di mana Pak? Jika boleh ini berkenan alamat lengkap atau tidak lengkap nggak apa-apa, yang penting teman pemilih tahu Bapak tinggal di mana. Masih tinggal di Serang, di perumahan Media Raya Blok F nomor 12. Nah, kalau teman-teman pemilih ada yang dekat silakan mampir. Oke ya teman pemilih, sudah diutarakan oleh Bapak Nanas tempat dan tinggal alamat beliau. Nah, sejak kapan Bapak menjadi anggota KPU Kota Serang? Ya kapan ya? Perkiraan itu 2019, ya, 2019 ya Pak ya. Per November, bulan November gitu. Bulan November. Kalau tidak salah. Berarti jadi nanti berakhir di 2023 ya Pak ya. Desember. Oke, yang penting Bapak dalam melakukan aktivitas sehat ya Pak ya. Dan tepat. 2019. Iya, 2019 kemudian nanti berakhir di 2023. Nah, selanjutnya Pak yang ingin saya tanyakan, dulu prosesnya seperti apa ya hingga Bapak menjadi anggota KPU Kota Serang, apakah melalui proses penunjukan ataupun melalui proses seleksi? Mungkin Bapak bisa jawab gitu. Itu pertanyaan yang mudah. Iya, tentunya proses seleksi ya. Iya, betul. Proses seleksi. Kenapa juga ikut seleksi? Karena ada background saya kebetulan dulu di kepemiluan. Iya. Sejak tahun 2024 itu saya sudah aktif menjadi pemantau pemilu. Saat itu tergabung dalam Banten Empowering Community.
kemudian setelah itu jadi relawan pemantau pemilu, kemudian saya melanjutkan jadi pemantau juga tuh Berlin. Ada yang namanya JPPR. JPPR ya Pak ya. Alhamdulillah saya waktu itu di Serang juga dituju sebagai perwil, sebagai pemantau juga sekaligus juga koordinator di tingkat Serang. Serang ya Pak. Nah karena punya pengalaman itu kemudian saya berlanjut di penyelenggara karena ingin tahu dan meningkatkan karir itu kan. Kemudian karir pertama yang saya rintis kemudian di penyelenggara itu pada saat itu di Panwascam ataupun pengawas kecamatan. Yang di Pilgub kemudian di Pres. Saat dites kemudian ada peluang dan pendaftaran untuk seleksi di KPU Kota Serang. Kemudian saya mencoba untuk memberanikan diri mendaftar kan itu. Mendaftar dan alhamdulillah masuk 5 besar. 5 besar. Ya, bersyukur Pak ya. Nah, saat ini ya dipercaya di saat dia di lewat forum pleno komisioner itu ditampung ya sebagai divisi data dan informasi kan. Ya, berarti banyak sekali cukup pengalaman Bapak dari alhamdulillah ya, itulah yang membuat motivasi saya kenapa untuk terus melanjutkan kemudian ke komisioner maksudnya ke KPU Kota Serang ini. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya ini periode keberapa Bapak menjadi anggota KPU Kota Serang? Agar teman pemilih tahu nih Pak. Iya, alhamdulillah baru pertama ini, baru pertama. Baru pertama ya Pak ya. Pertama. Dan juga sebelumnya kita di pengawas. Ya, oke. Baik teman pemilih, selanjutnya ini pertanyaan cukup panjang nih Pak ya, dan Bapak semoga nyimak pertanyaan saya. Ya. Nah, kalau misalkan tugas Bapak berakhir nih ya, apakah Bapak akan masih tetap mengabdi di KPU Kota Serang dengan mengikuti kembali proses seleksi menjadi anggota KPU Kota Serang, atau mungkin Bapak akan berpindah ke tempat lain, misalkan ke Bawaslu Kota Serang ataupun Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi ataupun KPU RI. Nah, atau bahkan cukup sampai di sini menjadi penyelenggara pemilu dan pemilihan. Misalkan Bapak mengabdi ke tempat lain yang kaitannya dengan penyelenggara pemilu atau pemilihan ataupun menjadi tenaga pendidik misalnya. Silakan Pak untuk dijawab pertanyaannya. Ya, kalau masanya sudah berakhir ya karena posisi ataupun jabatan sebuah anggota KPU itu kan terbatas ya. Undang-undang itu 5 tahun maksimal. 5 tahun ya Pak. Setelah selesai ya kalau ada peluang untuk seleksi lagi, bismillah. Bismillah untuk ikut lagi. Kalau lolos ya mengabdi lagi di penyelenggara, tentunya kan harus berbekal dan pengetahuan dan integritas itu yang harus dipegang teguh kan begitu, karena KPU itu kan salah satu penyelenggara yang secara teknis di lapangan menyelenggarakan pemiluan kan begitu. Itu harus punya sikap dan basic yang cukup kan begitu. Oke. Selanjutnya nih Pak, sebelum Bapak menjadi anggota KPU Kota Serang, dulu Bapak di mana, maksudnya dalam hal kegiatan apa sebelum saya pernah juga dulu selain di penyelenggara itu itu tadi sudah disampaikan pernah jadi pemantau juga, pernah jadi pengawas pemilu, pernah juga menjadi tenaga pendidik, pernah juga di tenaga administrasi di salah satu sekolah, kemudian pernah juga, nah ini yang belum diketahui oleh teman pemilih ya Pak ya, saya pernah jadi guru silat. Jadi guru silat, basicnya cukup banyak Pak ya, keahliannya selain di penyelenggara pemilu, selain sebagai guru silat juga teman pemilih. Saya dulu aktif di organisasi kan. Banyak sekali pengalamannya dengan Bapak Nasruddin ini. Oke, teman pemilih, pertanyaan selanjutnya,
Nah, teman pemilih juga mengetahui atau alasan atau motivasi Bapak ingin menjadi anggota KPU Kota Serang. Nah, di mana kita ketahui tugas menjadi anggota KPU Kota Serang itu tidaklah mudah ya Pak ya. Betul. Nah, banyak tantangan, entah itu karena berhubungan langsung baik dengan pemilih, peserta pemilu, ataupun pemilihan. Nah, dengan seksama penyelenggara pemilihan atau pemilu yaitu seperti Bawaslu Pak ya, dan DKPP serta aparat penegak hukum, bahkan dengan badan ad hoc yang dibentuk oleh KPU Kota Serang seperti dimulai dari PPK, PPS ataupun KPPS ataupun petugas putarin. Nah, maksudnya apa tuh Pak motivasi Bapak gitu? Ya, motivasinya ingin membangun alam demokrasi kita yang menuju ke lebih baik. Iya. Karena demokrasi yang kita anut dalam bernegara ini memiliki keyakinan bisa merubah ya Pak nasib bangsa, nasib masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia kan begitu, menuju ke yang lebih baik. Ya, oke. Selanjutnya nih Pak, untuk mengatasi hal yang barusan tadi saya sampaikan ke Bapak, nah tantangan-tantangan tadi itu apa yang harus dilakukan sebagai anggota KPU Kota Serang? Ya, pertama tentu kita harus memperoleh dan aturan yang berlaku seperti yang kita pegang teguh yaitu dalam penyelenggaraan pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu. Kemudian turunannya nanti kan ada sebuah produk hukum juga yang disebut dengan PKPU, peraturan komisi pemilihan umum gitu. Dan banyak sekali PKPU yang mengatur tentang misalkan tahapan, misalkan pemutahiran, tentang rekapitulasi, tentang logistik dan sebagainya begitu, ataupun tentang pendaftaran parpol yang sebentar lagi nanti akan dilaksanakan di bulan Agustus. Betul. Jadi prinsipnya bahwa KPU harus memperdomani aturan dan harus menguasai bagaimana menjalankan aturan itu, karena di tingkat kota kabupaten itu KPU harus bisa melaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Oke, benar. Memang betul Pak, sesuai dengan aturan yang harus kita tempuh juga. Ya, baik rekrutmen badan ad hoc ataupun PPK, PPS sampai KPPS kan itu harus sesuai dengan PKPU yang akan dijalankan. Baik persyaratannya, karena dalam juga usia, ada persyaratan kesehatan, kemudian kualifikasi pendidikan dan sebagainya harus sesuai. Oke, ya itu teman pemilih jawaban dari Bapak Nanas Nasruddin selaku Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Kembali lagi teman pemilih, pertanyaan selanjutnya yaitu berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi anggota KPU Kota Serang untuk mempermudah kerjanya dan berdasarkan PKPU nomor 8 tahun 2019 dan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota. Berikut perubahan-perubahannya terakhir dengan PKPU nomor 4 tahun 2021. KPU Kota Serang dibagi menjadi beberapa divisi nih Pak. Nah, kebetulan Bapak sendiri mengampuni divisi apa agar pemilih tahu nih Pak ke depannya gitu. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, ya, betul. Alhamdulillah saya dipercaya mengampung sebagai divisi ataupun koordinator divisi data dan informasi. Kalau kita mengacu pada PKPU nomor 4 kemudian yang dirubah menjadi nomor 4 tahun 2021, ada di situ di pasal 22 ya yang berkaitan dengan pembagian divisi. Pertempatannya Pak ya. Poin C ya Pak. Poin C itu saya sebagai divisi data informasi, kemudian tugas pokoknya itu ada di pasal 24, salah satunya bagaimana memelihara dan memutahirkan data pemilih ini. Karena data pemilih ini informasi yang ada di masyarakat itu selalu bermasalah, kemudian menjadi tantangan saya ke depan menghadapi pemilu 2024 ini agar data itu tidak menjadi
gerbang utama permasalahan di pemilu 2024. Makanya nanti ada program yang namanya pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, untuk membantu memutakhirkan data pemilih berkelanjutan ini, hebatnya KPU sudah meluncurkan yang namanya aplikasi Lindungi Hakmu. Jadi teman-teman IG itu sudah bisa mendownload dan mengecek nih namanya sudah terdaftar apa belum di data pemilih, sebagai data pemilih, baik pemilih yang baru berusia 17 tahun atau yang belum terdaftar atau yang belum menikah, sudah pernah menikah kan begitu. Itu bisa dicek apakah sudah terdaftar apa belum. Jadi nanti kalau belum terdaftar itu bisa langsung ngisi ngecek, selain ngecek juga kalau tidak terdaftar bisa langsung isi form laporan gitu ya Pak ya. Selain itu mengetahui secara rekapitulasi secara keseluruhan di tingkat kota kabupaten sampai nasional bisa. Itu kemudian salah satu program agar bahwa data ke depan itu tidak jadi bermasalah. Tentu ini harus ada partisipasi dan tanggapan masyarakat ya. Kita juga sebagai KPU harus mensosialisasikan dan berperan aktif mensosialisasikan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini. Berlin, jangan lupa, Kota Serang ini kan sudah dipercaya sebagai apa tuh? Itu pilot project ya, pilot project ada senasional. Satu nasional ya Pak ya. Catatan penting untuk teman-teman sahabat IKIM diketahui kan gitu. Jadi penting untuk ngecek data pemilih sebagai langkah awal untuk menuju pemilu suksesnya pemilu 2024. Pikir begitu. Ya, oke. Makanya teman pemilih jangan lupa teman pemilih pun bisa mengecek hak pilihnya Pak ya di aplikasi Lindungi Hakmu. Makanya teman-teman pemilih minta tolong juga gratis Pak ya. Asal ada kuotanya. Ya iyalah pasti ada kuotanya, kalau nggak ada kuota nggak akan terupdate tuh Pak. Dan juga nggak akan ada nama teman pemilih. Oke teman pemilih, semoga teman pemilih mengerti dan memahami dengan adanya aplikasi Lindungi Hakmu. Kalaupun malas biarin untuk download, sudah ada web portalnya ya. Ada web portalnya kan lindungihakmu.kpu.go.id gitu. Jadi kalau malas download, sudah buka Chrome ataupun Firefox ataupun Opera ataupun apalah web browsernya, tinggal ketik aja di alamat surelnya itu lindungihakmu.kpu.go.id. Oke, sudah jelas ya teman pemilih, apapun arahan. Nah, kalau kurang jelas nanti datang aja ke kantor. Ke kantor KPU Kota Serang. Temui Aryan, operator data pemilih. Pak Aryan yang ganteng itu Pak ya. Oh iya. Pasti teman pemilih mau tanggapan apapun KPU pun akan melayani Pak ya. Tanggapan dari masyarakat atau tanggapan dari luar manapun, tetap kita pelayanan MPPID juga ada ya Pak ya di dalamnya. Kalaupun nanti teman-teman sahabat IG malas datang ke kantor, bisa call centernya Aryan. Betul. Berapa nomornya? Nomornya berapa? 08. Nanti akan nanti di deskripsi ya. Nanti di deskripsi dicatat nanti dilampirkan. Oke. Biar aktif komunikasinya kan begitu. Kita juga jemput bolanya lancar kan. Baik teman pemilih. Nah, selanjutnya nih ya teman pemilih. Nah, di tugas divisi Bapak ini selaku divisi perencanaan data informasi itu apa saja sih Pak? Itu teman-teman. Tadi udah diutarakan biar pemilih pun takutnya tugas ada yang pokok dan fungsi utamanya itu selain mengkoordinasikan, mengendalikan, mensupervisi hal-hal terkait dengan kebijakan pemutahiran data pemilih. Selain itu juga ada sistem informasi, kemudian sarana prasarana terkait dengan tahapan program pemilu, betul. Yang berkaitan dengan perencanaan, sebagainya, kemudian penyusunan anggaran. Kira itu Nah, alasan nih Pak ya, alasan, motivasi atau latar belakang Bapak mengampuni divisi ini apa gitu loh Pak?
Background pendidikan saya komputer, Bu Erlin. Saya senang dulu dengan ya komputer, ya alhamdulillah ya, apa namanya lewat Pleno itu juga saya dipercaya menjadi pengampu divisi data dan informasi itu. Jadi sesuai Pak ya. Komputer, kemudian ya senang utang-atik komputer, kemudian terkait dengan data dan sebagainya sudah dulu sih di administrasi sering kan data murid, data mahasiswa, data penduduk, data bansos dan sebagainya. Jadi oke Bapak. Sudah bermain data. Banyak juga. Ya, sudah berpengalaman gitu, dalam data. Sudah pernah. Dan gitu. Sudah pernah. Memang kalau sudah pernah itu apapun itu bentuknya pasti mengetahui lebih banyak ya Pak ya. Yeah. Nah, dalam hal data gitu. Baik teman pemilih. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak yang biar pemilih pun tahu ya Pak ya gitu. Nah, terkait nih dengan isu penundaan pemilu 2024. Nah, apa pendapat Bapak secara pribadi nih Pak? Biar pemilih pun mengetahui gitu kan. Banyak nih pemilu ditunda lah atau apalah gitu kan. Makanya biar untuk lebih jelas sahabat Pak. Ya, untuk sahabat 3, jadi jangan terjebak pada isu ya. Iya, carilah informasi yang pasti-pasti saja kan begitu. Dan itu nanti adanya informasinya di web KPU Kota Serang. Nah, terkait penundaan itu belum tentu benar kan, dan tidak betul kan itu karena sudah pasti ya dikeluarkan surat edaran nomor 21 itu. Ya, pelaksananya sudah ditentukan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Kemudian kalau pilkadanya itu 27 November 2024. Jadi sahabat 3 yang belum tahu silahkan nanti mampir ke halaman websitenya KPU Kota Serang untuk mengetahui kapan sih pelaksanaan pemilu di 2024 itu kan begitu. Nah itu penting untuk mengetahui sumber informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan karena pemilu 2024 itu sangat penting kan begitu untuk menentukan nasib bangsa kita ke depan. Ya oke, baik teman pemilih nih. 2 pertanyaan lagi yang akan saya sampaikan ke beliau Pak Nanas, yaitu untuk persiapan pemilu dan pemilihan tahun 2024 apa saja yang sudah dan sedang dilakukan oleh KPU Kota Serang secara umum atau oleh divisi Bapak secara khusus? Ya, kalau yang sudah dilakukan di divisi data perencanaan data dan informasi, ya kalau yang sudah berjalan lama dari 2019 ini terkait dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, jadi setiap bulan kita rapatkan dan pertanggungjawabkan per 3 bulan ke publik kan gitu. Dan di forum koordinasi itu kita juga mengundang instansi-instansi terkait sampai pemerintahan dari Pemkot kemudian sampai RT kan begitu. Nah itu kita juga undang itu. Kemudian teman-teman itu kalau ingin mengetahui rekapitulasinya ataupun berita acara hasil pemutahiran datanya juga bisa mampir ke websitenya KPU Kota Serang gitu. Mampir ke website. Nah, selain itu juga untuk menghadapi 2024 ini secara anggaran kita sudah mengajukan juga Bu Erlin ya. Iya, betul. Anggaran baik 2024 dan sudah koordinasi juga dengan KPU provinsi sampai tingkat KPU RI. Tinggal asesa atau tidaknya kan gitu. Ada perubahan dan sebagainya. Kabarnya kan hari Senin terakhir. Hari Senin nanti terakhir untuk pengajuan perubahan tersebut ya Pak ya. Terkait dengan anggaran. Tentu kita juga selanjutnya menunggu tahapan karena kan di bulan Agustus kalau nggak salah sudah dimulai kan gitu. Bulan Agustus sudah mulai, kemudian tentu ada pola rekrutmen badan hukum juga kan gitu. Di Agustus itu udah mulai pendaftaran partai politik. Partai politik kan banyak tuh yang mewanti-wantingin daftar ke KPU kan. Sudah ada antara 7 sampai 10 yang partai baru kan. Partai baru ya. Yang
serta Pak ya. Baik nih teman pemilih, pertanyaan terakhir untuk Bapak Nanas Nasiruddin selaku narasumber kita dan teman pemilih pun agar mengetahui yang terakhir ini gitu kan. Nah, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman pemilih apa gitu Pak? Pesan-pesannya agar teman pemilih supaya menyimak dan mendengar. Ya, saya boleh. Pertama, pastikan bahwa teman-teman pemilih itu terdaftar di data pemilih. Itu saja dulu kan. Khusus Pak ya. Ya, kemudian selanjutnya ikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Serang. Baik bagaimana cara memilih, ingin tahu pasangan calon atau partai mana saja yang baru ataupun yang lama yang lolos verifikasi dan sebagainya. Nah, itu adanya di sosialisasi. Nanti, kan begitu. Kemudian jadilah pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas ya, pemilih untuk yang menentukan pemilih yang berkualitas, pemilih yang bertanggung jawab. Iya. Gitu. Jangan mau disogok ataupun main money politik. Iya, itu memang tidak baik ya Pak ya. Betul. Ya, betul. Nah, teman pemilih, semoga teman pemilih dari awal sampai akhir paham ya Pak ya dengan obrolan kita nih pagi hari ini. Yang mudah-mudahan obrolan ini sangat bermanfaat nih Pak untuk kita semua, khususnya teman pemilih yang sudah usia 17 tahun ya, itu kan masih gencar-gencarnya nih Pak beliau itu untuk memilih gitu kan, keinginan siapa nih untuk pemimpin ke depan yang akan dijadikan pemerintahan yang baik tentunya Pak ya. Ya, baik teman pemilih. Nah, demikian tadi pemilih bincang-bincang kita dengan Bapak Nanas Nasiruddin selaku narasumber KPU Kota Serang. Nah, melalui live IG ini bertempat di pojok hukum KPU Kota Serang. Nah, dengan anggota KPU Kota Serang, Bapak Nanas Nasiruddin selaku Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Nah, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih kepada pemilih yang sudah ikut serta ataupun menyimak dan mendengarkan obrolan-obrolan bincang tadi. Saya selaku host dan juga Bapak Nanas selaku narasumber mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya Pak ya. Selamat pagi Pak dan tetap semangat. Kita akhiri wabillahi. Oke, sebelum ini kita memakai masker dulu ya teman pemilih. Oke. Oke Pak, kita sapa dan kita tutup akhir dengan salam ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai.